menantang sebenarnya anak pertama. Zamannya begadang-begadang, gue tidak menduga kalau punya anak tuh bakal bakal nggak lucu-lucu gemes-gemes doang gitu. Karena anak-anak itu memang. lahir kan masing-masing udah punya karakter bawaan sendiri. Nah, yang menentukan gimana sih kalau menurut gue ya, gimana mereka menjalani hidup, bimbingannya, pengalaman-pengalaman yang mereka dapetin gitu. Terus si Naura, kita lagi di restoran yang dekat sama Esaksuan itu, jadi kita lagi makan semua ngumpul di situ. Naura lari sama diikuti Bevan di belakangnya ngejar Sabila, peluk-pelukan sama mereka. Seneng gitu kan. Menau. Tiba-tiba Bevan, Sabila, tetep kagak ditengok sama diliatin doang gitu. Sabila, dia puter otaknya gimana cara Sabila Perhatian ya. caper. Dia buka tuh. Episode kali ini kita mau ngobrolin ngomongin suami udah, ngomongin orang udah. Orang siapa ngomong itu yang fenomena perselingkuhan. Iya, share di social media. Sekarang mendingan kita ngomongin anak. Belum ya? Belum. Padahal kita kalau kumpul-kumpul lebih sering ngomongin anak ya. Iya, makanya itu ini off air-nya kita iya, sayang Sekarang banget off air kalau deh. nggak di-share kan, karena challenge-nya masing-masing Banget, beda-beda. banget. Ya kan? Tapi mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu kali sama Sweet Moms. Anak-anak kita tuh umurnya berapa aja sih gitu. Dari Mami. Oke, anakku 2. Yang satu nomor 1 umurnya sekarang tahun ini 21. Kalau yang cewek, yang kecil umurnya tahun ini 20. Iya, anak-anak gue udah 20-an semua. Udah stop anak kuliah semua ya. Anak-anak udah 20-an, kita umur berapa? Anakku juga udah ada yang 20 semuanya. 24 ya kan? Yang pertama sama kayak Jema, kayak Sabila. Nah, orang udah 20 tahun Tahun ini 20. Iya. Bevan, dia udah mau kuliah lagi, pening banget tiap hari. Ngebayang. Aku deg-degan Bu. Lagi Aku persiapan ujian kuliah ya? kuliah, dia 18 tahun. Terus Neona lagi yang kalau baru anak SMA kan, jadi kayak aku pulangnya sore ya Mak, aku ada ini lagi pusing nggak lo? Itu dia tahun ini 16. Beda 2 tahun 2 tahun tuh ya. Udah 16 aja nih. Tapi kan masih ada satu lagi kan. Masih akhir tahun sih, penghujung baru mau 4, tapi dia baru 3 tahun. Gue ngitungnya 3 lah. 3 tahun. Variannya banyak ya Mbak Nola ya. Iya, benar variannya banyak. PNS enggak? Gue 20 tahun yang pertama kuliah, alhamdulillah ya gejolak-gejolaknya menikah masih ya? bisa terkendali lah. Waktu itu dia sempat pengen merit muda kan, nanti kita obrolin ya. Oke. Itu babak lain, itu bikin jantung copot itu ya. Yang kedua Luisa sampai saat ini menurut gue paling struggle. Menantang. Karena ya itu dia banyak gaya gitu ya, banyak apa ya, kejutan. Bisa sama baru lo gue bilang kayak gue juga gitu mikirnya. Kok pas dibilangin struggle apa banyak kejutan-kejutan si Baby ya. Kayak siapa ya? Kayaknya Baby nggak sih? Kayak tetangga lu yang passwordnya apa? Itu yang kedua ya, yang penuh dengan kejutan. Kalau yang ketiga, Bambang itu umurnya 8 tahun. SD masih menyenangkan. Dia tuh SD manis ya? kayak Manis ya? nggak terlalu banyak tantangan. 9, sebentar lagi 9. 8 tahun. Tahun ini 8 9. tahun. Tahun ini 9. Akhir tahun ya. Moncer. Asik. Baru kemarin brojol. Asli. Gue Mima tahun ini 22. Sementara lu udah kawin umur segitu kan? Sementara gue masih 25. Dua-dua lu udah punya anak. Udah punya anak. Gue udah punya anak tuh. Terus? Setahun. Mima 22, Raka tahun ini 16 sama kayak Ney. Iya. Terus sama pulang sore mulu. Terus abis itu siapa? Nala. Saking anaknya banyak dia lupa. Nala tahun ini 13. Dia juga Astaga, dia udah manis, teenager. dewasa. Manis banget deh. Terus yang terakhir abis itu Numa tahun ini berarti 5 tahun. Aduh, udah 5 tahun aja Masih bayi ada itu. Balin kalau di rumah. Iya. Balin Umur yang udah sama kayak kayak Aksi Yaya juga tuh ya. anyway ya. Balin umur
tahun ini 4. Sama Maya ya. Variannya banyak ya. Banyak dia variannya banyak banget. Mbak Mona tolong putar dulu bantalnya Mbak Mona. Soalnya ada harganya. Oh iya benar. Kalau gue kan keluarga irit ya kayak Angie ya, cuman ada 2 gitu, dua-duanya cewek. Yang pertama tahun ini Kika umurnya 21 tahun sama kayak JJ. Ya Allah. Ula tahun ini 17 tahun. Ula, Ya, 17 tahun loh si Kak Ula, iya si Ula yang tante Nola itu. Kalau Mei 16, Ula 17 dong. Luisa 15 tahun. Iya kan? Iya kan? Kita tuh kayak nggak percaya ya. Begitu nyebut angkanya. Segitu ya kan? Tapi kita suka mikir gini ya. Ada tisu nggak? Dia nangis. Dia nangis. Aku lagi. Nola, lo tau gak? Kemarin yang episode pertama kita tayang masalah lo mandiin anak, Ula tuh pas nonton ketawa-ketawa terus dia gini, aku tuh ada loh di memori aku dimandiin sama Nola. Tuh kan? Anak siapa yang gak pernah dimandiin sama Nola? Nah, sekarang anaknya udah gede-gede. Pengen mandiin mereka lagi. Kenapa sih lo kok sedih? Cepet banget sih. Kalau perimenopause emang gitu. Gue lagi mensanain ke Perensano hari ini. Tapi kan lu udah di usia perimenopause. Tapi guys, walaupun anak kita udah gede-gede, masih inget nggak kira-kira usia yang paling menantang tuh umur berapa? Kayaknya semua tahap menantang gak? Dulu kayaknya pas dulu gue punya anak yang masih kecil-kecil ya, berpikirnya bahwa gini, kayaknya yang paling menantang nih sekarang ya. Di saat mereka tuh lagi gak bisa, ada tantrum-tantrumnya. Ya kan, gue ngalamin tuh anak gue satu tuh JJ tuh tantrum guling-gulingan. Terus udah gitu, udah lewat tantrum, sekarang nih. Tapi kayaknya gak kelar-kelar anak gue udah segede gitu, udah 21 sama 20, kok masih aja ada tantangannya dan masih menantang. Masih sedih loh. Masih. Tapi gue baru menyadari selain Lo baru menyadari kita udah tua. Iya, maksudnya selain kita tertantang sama anak-anak gitu ya, sama diri kita sendiri juga gak sih? Iya. Mau menopause gini. Itu gue pernah baca ya, masa paling sulit adalah kita di saat kita umur-umur segini nih ya, kita umur-umur di masa masuk perimenopause jelang menopause, terus punya anak-anak yang ada yang bilang anaknya keluar rumah karena kuliah, anaknya selesai kuliah, atau anaknya mulai bekerja, tapi kayaknya lu juga umur segini udah perimenopause terus lu punya anak yang masih kecil juga tetap aja menantang kan? Nangis ya. Menantang juga kan, kayak bikin melo terus kan ya. Gue ingatnya tahap paling menantang sebenarnya anak pertama. Zamannya begadang-begadang, gue tidak menduga kalau punya anak tuh bakal bakal nggak lucu-lucu gemes-gemes doang gitu. Iya, jam tidur tuh berantakan. Iya. Itu awalnya yang paling gue pikir paling susah itu. Oh nanti kalau mereka udah bisa tidur tertib, kayaknya gue akan lebih happy nih. Ternyata abis itu masuk tuh usia tantrum-tantrum. Itu tantrum tuh sebenarnya fase paling yang ya Tuhan, aku ada sih ini anak bisa nangis guling-gulingan tuh kenapa? Gak ada sebabnya lagi. Gak ada sebabnya lagi. Tapi tuh tantrum lewat masuk masa puber. Nah, Gak kelar-kelar. Memang yang tantrum. Tapi by the way, ada nggak sih lo ngelihat nih kalau kita lihat ke belakang ya, misalnya let's say Jema, Naura sama Syabila tuh waktu kecilnya tantrum banget, yang kayaknya fragile banget gitu loh, ngelihat orang tuh udah histeris. Tapi begitu gede karakternya tuh beda jauh. Asli. Iya. Karena gini deh. Berubah ya. Semua pasti inget gak? Jema tuh kan udah kayak, gue kan kayak kulkas sama tempelan kulkas, iya gak sih? Ya, iya, sama Jema Naura tuh iya juga. sama Naura. Syabila juga. Kemana-mana nempel. Iya apa gimana sih? Berarti Generasi tempel. kayak apa nempel? Yang Lo pernah nggak kelihatan mukanya diketek Iya, kan mulu diketek. kan Iya, nempelnya. ngetek mulu Sementara kan. sekarang Jema udah tinggal sendiri aja gitu di Bandung gitu loh, udah jadi Iya anak kan, rantau mandiri gitu kan. gitu Ih, ya. gak butuh kayak kesannya gue Tapi berasanya gak butuh gue. berarti lo percaya itu mitos atau fakta? Berarti bisa dibilang fakta ya. Apa Kalau tuh? kayak anak kecil lo rusuh, tenang, nanti baik banget ya udah gede. Kalau gue malah pernah denger gini, kalau misalnya waktu mereka kecil lo cukup memberikan pelukan, deket terus sama ibunya, justru itu yang membuat dia percaya diri, percaya bahwa dunia ini aman. Gedenya malah pede, katanya malah gitu. Gedenya nggak pede. Justru pede. Oh, iya. Karena dulu udah cukup tuh sama kita. Makanya gitu loh. Ya benar.
Coba banget gini, sih. Jadi sebenarnya sih mungkin ya Messi menjawab pertanyaan lo tadi, nggak ada jaminan kecilnya gini gedenya gimana. Semua tergantung dengan cara kita mendampingi dan membesarkan mereka. Itu akan jadi membentuk karakter mereka. Iya sih. Kalau gue lihat Luisa tuh termasuk anak yang kayak dia selalu bilang aku tuh nggak diharapin karena bunda sama papa kan pengen anak laki. Karena kan gue udah siapin nama waktu Luisa. Gue tuh inget banget, gue tuh sampai bulan madu keliling Eropa. Terus gue udah siapin nama Song Marco Musabat Kasabian. Gue sampai hafal. Luisa itu sampai hafal nama aku kan itu karena baby selalu cerita kan. Brojolnya Nah ternyata sekarang kenapa cewek. diceritain? Iya, gue ceritain lagi karena ini membuktikan bahwa karena Luisa ini menganggap dirinya unexpected secara jenis Gender. kelamin, secara gender. Akhirnya dia tuh ngerasa kayak, ih papa kan ngantor dulu kan baby kan sempat ada kan ngantor mulu. Jadi dia tuh kayak ada missing moment sama baby gitu loh. Tapi begitu besar yang tadi Monce bilang bahwa kecilannya bakal penuh dengan dempet kayak anak pertama, Luisa tuh termasuk yang gue biarin, gue tinggal syuting, gue apa nggak cranky kecuali tas make upnya dibawa. Dia tuh dari kecil dia udah mandiri. Emang senang make up Begitu udah gede sama orangnya juga easy going banget. Jadi bener kalau gue bilang memang Eca bilang tuh kayak nggak ada rumus. Karena anak-anak itu lahir kan masing-masing udah punya karakter bawaan sendiri. Yang menentukan gimana sih kalau menurut gue ya, gimana mereka menjalani hidup, bimbingannya, pengalaman-pengalaman yang mereka dapetin gitu. Karena gini, ini kan anak-anaknya lebih dari satu ya. Coba gue mau tanya, bedanya saat ngurusin anak pertama sama anak kedua, ketiga dan keempat dan kelima. Beda banget gue. Nah, itu tuh coba pengen tahu gue, pengen tahu. Kadang-kadang kan kita berpikir gini, satu pabrik aja pasti sama dong karakternya, atau kayak kembar itu kan pasti sama dong karakternya. Ternyata tidak, ya kan? Kalau gue ngerasa kayaknya, aduh punya anak satu aja kayak repot banget, kayak gue gak usah punya anak lagi deh gitu. Waktu itu mikirnya gitu. Sempat mikir gitu. Ternyata teman-teman gue juga banyak tuh yang, aduh Monce 4 banget anak lo satu aja repot. Tapi ternyata justru begitu 2, 3, 4 kitanya lebih santai. Lebih santai. Coba deh nih. Gimana? Tapi itu tidak terjadi sama gue karena gue bener-bener gak dikasih napas kan. Begitu gue punya Jeremy, terus gue langsung punya anak lagi gitu. Orang gue inget Jeremy 6 bulan gue tahu gue hamil gitu kan. Jadi tuh bener-bener udah gak dikasih napas, gue kayak punya anak kembar. Jadi tuh bener-bener nggak sempat belajar apa-apa karena kan di saat gue lagi Jeremy tumbuh kembang menjelang umur 1 tahun, gue tuh lagi hamil dan hamil gue rewel banget kan. Jadi tuh ya kan gue ribet banget hamil, mabok parah. Nah makanya begitu gue punya anak Jema lahir, udah tuh gue belajarnya jadi langsung anak 2. Asli langsung anak pel jadi lo kayak punya anak kembar, shock banget gue. Benci kejar paket ya. Kejar banget, gue udah telat punya anak langsung kejar paket gue gitu loh. Berarti yang dijarak tuh gue, Eca, Kika Ula beda 3,5 tahun. Ola juga dempet-dempet gitu. Gue dempet Ola sih. juga dempet. Gue begitu Naura setahun gue hamil, Bevan setahun gue hamil lagi. Kan? oh lo dempet ya? Iya. Karena gue mikir kalau gue per 2 tahun nanti berarti kan jaraknya mereka 3 tahun bayar sekolahnya. Tapi hamil lu juga mahal Noli, makan lu banyak. Nasi padang 2 bungkus. Makanya gue sering main ke rumah lu. Tapi Dari Makanya. Lima Kraka jauh banget. 5 tahun. Oh berarti sama kayak Chef. iya lo dijarakin, gue sama Nola tuh yang. Iya gue Nah lu tuh rasanya sama gitu kayak gue juga gak sih, kayak gak sempat belajar, gak sempat napas, kayak ada lagi. belajarnya tuh langsung praktek. Iya, nggak sih? Tapi Apalagi ya, karakternya beda-beda deh gue itu aja anak. yang jaraknya 5 sampai 6 tahun tetap aja begitu punya bayi lagi belajar lagi. Iya, karena yang dihadapin juga beda gitu. Kayak kalau gue dulu Kika itu kan lumayan cranky baby ya. Yang kayaknya kalau tidur tuh ditaruh pelan-pelan, Iya. taruh baru jalan 1, 2, 3. Aduh, gendong lagi gitu. Sementara Ula lebih diam gitu. Jadi pasti yang dihadapin juga beda lagi, belajar lagi gitu. Cuman ngomongin soal tantrum ya, lu pernah ngalamin gak sih anak lu nangis guling-gulingan? Oh, Ini kan satu ketakutan kita ya pasti ya moms ya. Kalau kita ngelihat di mall ada orang tua lagi ngebujuk anaknya lagi ngepel lantai mall, gitu kan, aduh jangan sampai anakku begitu. Ya nggak sih, kita pasti bergumam gitu. Pernah ada anak lu yang pernah tantrum guling-gulingan nggak? Kika waktu itu gue mesti MC, gue inget banget di Plaza Senayan. Abis itu dia nggak mau, gue tinggalin, gue naik panggung. Tapi karena gue udah harus naik panggung, mau nggak mau deh tuh. Lu tinggal. Ada Oto, tapi digendong sama Oto. Itu
nangis jerit-jeritan, suaranya kenceng banget kan Kika, nangis jerit-jeritan digendong Oto, itu kayaknya gue dari panggung juga bisa dengar ya suara sayup-sayup dia nangis. Gue cuma bilang gini, untung anaknya mirip banget sama bapaknya, kalau enggak laki gue disangka nyuri anak, disangka nyulik anak, karena nangisnya tuh kayak di gitu, tau gak lo? Cuma mukanya kan prototipe bapaknya kan, jadi tenang gitu. Ada kayak gitu, Ji. Ngalamin. Kalau gue tantrum tuh Syabila, even Luisa pun pernah tantrum ya. Luisa tuh anaknya tuh kecilannya demanding. Jadi kalau apapun yang dia pengen gak dapat, itu baru alasan dia untuk tantrum itu karena dia tidak mendapatkan apa yang dia pengen. Kalau Syabila tantrumnya tuh gara-gara memang pengen nempel sama gue gitu loh. Jadi beda-beda. Nah dua-duanya ini yang gue ingat, kalau Bambang sih enggak ada di core memori gue ini anak tantrum. Tapi Syabila, Luisa tuh pernah tantrum beda-beda. Kalau Syabila pernah akhirnya gue jadi terperdaya. Saking gue tuh mikirnya namanya juga anak pertama ya kan bingung. Yaudah deh ikutin aja maunya apa. Sampai akhirnya kok tiap hari ya gue ditantrumin gitu. Sampai akhirnya mulai dapat ilmu kayak udah diemin aja gitu, itu jangan lupa mungkin itu strategi, mungkin itu memang kebutuhan segala macam, udah mulai tahu tuh teori-teori itu mulai diterapin sampai akhirnya gue jadi ibu yang jahat. Nah yang lu tiap hari nyanyi Happy Birthday to You buat Syabila? Iya, itu untuk ngediemin dia caranya dengan lagu Happy Birthday. Hanya satu lagu itu yang bisa ngediemin. Tapi Bambang juga kalau lagi nangis tantrum malam-malam, Bambang biasa Kak, tapi tantrumnya dia karena bayi ya, karena bayi itu yang bisa diemin hanya hair dryer. Oh iya, itu gue baru cuma satu jenis hair dryer, hair dryer di rumah. Jadi kalau di hotel ada hair dryer dia nggak mau, dia tetap nangis. Iya benar-benar. Unik kan gue. Kalau gue kan sebelumnya udah pernah ceritakan Naura yang suka teriak gitu kan, sama lah kita anak itu suka teriak terus nempel kulit. Bevan juga gue ingat sih dia sempet tantrum kalau nggak dibeliin mainan Thomas. Iya, sama kayak temen tuh bener bisa guling-guling. Iya, guling-guling. Nah, di kalau mall, aduh mati di mall, ya kan itu. Terus tantrum juga kalau nggak dapat perhatian dari Sabila. Jadi ingat. Jadi saya ceritain. Jadi ada momen. Maaf ya Abang Bevan. Maaf ya Abang, kita buka rahasia ini ya karena mereka juga cekakak-cekikik. Ada fase Bevan sama Luisa dulu tuh GR-GRan. Zaman Bevan umur berapa ya tuh? Gue lupa deh. Ini Bevan masih kecil-kecil. Sabila umur. Bevan naksir banget Sabila, terus sementara kayaknya 7 ya. Sabila cuek gila. Iya, Bevan umur 5 ya. Bevan kan masih Sabila umur 7. Iya kayaknya deh. Terus udah gitu dia suka panggil gitu. Sabila. Awalnya gini, Sabila. Kagak ditengok Sabila kan gini anaknya kayak baby gitu cuek kan. Iya, kerung itu Sabila. Lagi nih. Kerung kan mukanya. Abang kenapa sih? Abang mau Sabila. Kok nggak Thomas ya Sabila lah dia tuh. Kalau nggak dapet Thomas dia guling-guling, dia udah tahu kemana gue bisa minta ke kakeknya, ke Kepa kan. Pasti langsung beliin. Gue nggak bisa ngapa-ngapain tuh kayak gitu kan. Gue udah balik-balikin mata gue. Kalau kakeknya beliin ya udah kelar. Cuma kalau urusan Sabila kan, gue bingung. Ini kekecilan untuk naksir orang. Jadi Sabilanya juga dingin banget sama kamu. Kamu gimana? Terus kadang-kadang tuh kan karena dia tahu emang nempel banget sama Syabila kan, dia kadang-kadang ikut main nempelin Naura kan. Iya kan? Caper habis. Waktu itu kita nginep di mana sih, di Ancol apa di mana gue lupa deh. Kita buka kamar, dia liatin Syabila dari atas. Masih ada gue videonya. Yang liatin dari kamar buka korden itu lihat Syabila dari bawah. Lagi berenang ya. Bevan, maafin ibunya ya Bevan ya. Sampai akhirnya si Sabila tidak pernah merespon Bevan, sampai akhirnya dia puter otak gimana caranya Sabila tuh nengok gue kalau gue panggil dia. Akhirnya waktu itu di sebuah mall di PIM. Kita lagi makan ya. Kita buka puasa apa sih? Buka puasa. Ada monca kan ya? Ada semua. Kita lagi makan, gue tahu nih Sabila lagi habis nonton sama baby ya. Sabila keluar bioskop lah XX1 yang PIM 2. Masih kecil ya, masih kecil itu ya. Kecil. Kalau dia gede begitu gak pernah sama gue 2 tahun. Dia keluar dari bioskop nih, dia tahu nih Naura kan pasti nggak nengok nih. Naura tahu nih Naura udah lihat Sabila dari jauh. Sabila, Bevan ikutan lari kan. Di belakang Sabila. Biasa mereka baru ketemu kan Sabila keluar sama baby.
Terus si Naura, kita lagi di restoran yang dekat sama Esaxuan itu. Jadi kita lagi makan semua ngumpul di situ. Naura lari sama diikuti Bevan di belakangnya ngejar Sabila, peluk-pelukan sama mereka. Seneng gitu kan. Manau. Tiba-tiba Bevan, Sabila, tetep kagak ditengok cuma diliatin doang gitu. Sabila. Dia puter otaknya gimana cara Sabila perhatian ya. Caper. Dia buka tuh bagian bawah. Saudara. Tapi masih pakai sel dalam ya. Enggak, sebel banget ya. Dia langsung buka. Sabila. Astaga, udah masih kecil ya Noli ya. Gue sampai masih Sabila inget banget. Sabila inget. Itu masuk core memory dia. Dan itu gue sama Meska, Noli lihat anak lu Noli. Lihat tuh anak lu, Enggak, sebelum kejadian itu transisi jadi Bevan lagi ngejar, terus Meska tuh lihat tuh Bevan dan anak lu dan anak lu Noli. Ngejar Sabila manggil-manggil di Noli gitu. Tiba-tiba pas dia udah lihat celana, kok cepet banget ya hitungan detik. Emang. Gue mau ngejar dia juga untuk melarang dia itu kan juga nggak mungkin gitu. Tiba-tiba terlanjur terjadi. Ngapain gitu. Dibuka, Sabila gue langsung teriak. Dia bisa kasih Sabila otomatis ngeliat dan ketawa. Iya dong, nengok. Akhirnya gue mendapatkan perhatian yang aku inginkan. Habis itu mau Bevan sih naikin. Ini maaf ya Bang, mama cerita kayak gini, cerita bagian hal lucu aja waktu kamu waktu kecil. Ini bukan tantrum tapi agak sedikit Tantrum boleh itu dikit tantrum ya. Tantrum. Iya. Aduh, gila. Itu tantrum sih. Dia punya apa ya berarti itu anaknya? Dia punya strategi. Akal. Panjang banget akalnya sampai kayak begini ya. Untuk itu nggak terus berlangsung sampai besar ya. Alhamdulillah gedenya dia kalem. Iya benar. Tapi benar. Sama kayak JJ. Agak pemalu-malu. Iya. Cuma senyum. Iya. Banyak ngomong kayak JJ ya. JJ juga sama ya. Itu lucu banget, tapi Luisa abis itu udah ganti nih Luisa tiba-tiba Hans. Iya benar. Nggak ganti yang Luisa ngejar-ngejar Beva. Dia astaga sebelah tangan. Tapi tapi ada sama itu. Luisa tapi manggilnya Hans. Sama si Baraka juga dipanggil Hans. Aduh emang berarti sama anakku. Iya. Oh my God. Anakku cuma satu, JJ doang tuh yang tantrum. Guling-gulingan. JJ dulu tantrum. Guling-gulingan. Kok gue gak pernah lihat ya? Untungnya kejadiannya selalu di rumah. Oh, Sampai akhirnya enggak. untungnya Kenapa nggak ada tantrum? umum. Kenapa? Nggak tahu. Nah itu bener-bener tantrum yang gue nggak tahu. Gak didapet. Nggak tahu juga kenapa Mas Jika masih mau apa sampai gitu. Mami. Tapi udah punya Jema belum ini? Udah punya kayaknya mungkin bentuk iya. dari dia. Jelas. Pokoknya Iya, apa Mas J mau apa Sibling sayang? literally, ya. Iya. Guling. Akhirnya gue capek tau gak sih, gue udah marah gak bisa, tetap gak diem gak apa. Akhirnya gue ikut guling-gulingan aja tantrum berdua sama JJ. Serius, JJ guling ke kanan, Mami, terus gue juga guling ke kanan, JJ, gitu loh. Terus akhirnya dia diem sejak itu gak pernah tantrum lagi. Gue sumpah loh. Ya, gue ikut trauma gitu ya. Bisa jadi tips tuh. Tapi gue inget ya, gue barusan mau cerita Raka tantrum soalnya. Tapi gue inget JJ, Raka sama Bevan bertiga kan mereka ngegeng nih main bertiga. Emang nggak boleh ya kalau ganjil begini ya. Jadi kadang-kadang kalau JJ sama Bevan lagi kompak, Baraka diledekin. Nanti nangis. Kalau JJ sama Raka lagi kompak, Bevan diledekin. Terus kalau Raka sama Bevan lagi kompak, JJ dimusuhin. Jadi pasti ada salah satu yang nangis nih, gue inget kalau setiap mereka bertiga. Iya. Ada aja Bambang masih jauh sih ya. Bambang jauh. Tapi kan kalau kalian nih anak tantrum karena minta sesuatu nggak diturutin. Kalau Ula nggak tantrum, dia chill banget. Tapi gue jadi lebih bingung ngadepinnya. Misalnya nih kayak gini, aku mau ini. Oh, jangan Ula. Waktu itu dia pernah di mall ya, dia nunjuk mobil, pameran mobil. Berat ya. Mobil. Aku mau ini. Hah? Masa beli mobil? Ya nggak apa-apa. Lah, ini mahal lah. Ya nggak apa-apa. Uangnya nggak ada lah. Ada. Lu mau ngapain dia ada ini? Chill tapi chill. Confidence dia. Tapi lah kan ini mobil. Ya nggak apa-apa. Terus tapi aku duitnya nggak ada. Ada. Gue tuh lebih bingung ngadepinnya. Cerita deh, waktu Ula pengen balon, apa yang dilakukan? Pengen balon yang Gue mana? inget banget, sampai gue inget banget. Dia tuh nggak nangis tapi, balon,
balon sampai Tapi diulang repeat ya? Tapi dia tantrum. Gue inget banget. Tapi dia tuh udah menguasai, bisa kontrol emosi. Jadi kadang-kadang gue ya, mesti gimana sih? Tapi flat ya, mah balon mah. Agak-agak susah ya. ya. Gitu ya. Makanya pas ada iklan di TV make Juma tuh Jadi nggak tantrum tapi terus tapi sama kayaknya sama deh kayak lu. Please Jadi gue tuh nggak kuat berisiknya sebenarnya. Dia konsisten. Lama-lama keteror kan kita main rasanya ya, keteror ya. Terlalu cepat. Please nggak berhenti. Tapi itu kan kalau cerita anak kita satu sama lain nih interaksi. Kalau mereka di sekolah gitu ya sempat misalnya ngalamin masalah dengan teman-temannya. Kalau kita kan enak nih bisa langsung teleponan, Mes kemarin gini, Ji kemarin gini. Anak-anak tuh gimana sih kalau ke kalian? Apa itu? Kalau ngadepin masalah dengan teman-teman di sekolah? Pernah dibully nggak? Dibully gitu ya? Iya. Pernah Bambang pernah. Gara-gara dia waktu zaman dia gondrong mempertahankan panjangnya. Jadi beda sendiri soalnya ya. Jadi bulinya tuh lebih ke kayak, ih kamu kok kayak cewek gitu, ih kamu makanya rambutnya dipotong dong, terus dipanggilnya salah manggil nama segala macam, sampai ada satu fase Bambang nggak mau ke sekolah. Dia mogok karena dia ngerasa kayak selalu dibilangin kayak cewek gitu. Padahal waktu itu ya masih pre-K. Masih pre-K gitu. Oh, zaman dia gondrong ya? Iya, dia kan rambutnya segini gitu kan, terus kriwil. Tapi gitu. boleh ya mau sekolah ya? Masih boleh ya? sampai TK tuh masih dipertahankan kegondrongannya dia. Jadi kalau kayak gitu biasanya ya kita pinter-pinternya untuk komunikasi sama guru ya. Menghibur dirinya mereka juga itu penting sih. Bambang mau potong nggak? Belum mau waktu itu dia memang belum mau. Ya udah berarti Bambang konsekuensinya, Bambang nggak boleh ambil hati ya kalau temennya ngirain Bambang itu temen yang perempuan gitu loh. Yang penting Bambang bilang aja, aku cowok, I'm not a boy, I'm not a girl, I'm a boy gitu. Jadi gue ya kasih tahu. Jadi minta tolong juga gurunya supaya nggak kebawa suasana untuk mojokin dia tuh kan, makanya dong dipotong rambutnya Bang, tuh kan teman-temannya jadi ngirain Bambang cewek. Nah gue komunikasin ke gurunya, tolong ya Miss jangan jadi kompak sama. Selama Bambang belum siap untuk potong rambut, tolong gue pengen walaupun masih kecil ya, tapi gue bilang sama gurunya gue hargain sikapnya Bambang. Tapi nanti ketika Bambang udah bilang, Bun aku mau potong, dan itu it happens, Bambang begitu mau potong itu atas keinginannya sendiri. Malah baby yang begging, Bang jangan dong, nggak apa-apa lah, keren, yang penting agak-agak keluar gitu. Nggak mau dia. Sampai dia nangis bilang Bambang mau rambutnya cepak, pengen kayak begini, ya udah gitu. Nah sekarang yang sering jadi masalah biasanya adalah gini, di saat anak beranjak remaja ya kan, mau cewek mau cowok gitu kan, kayak ngerasa bahwa kayaknya kok dulu perasaan dia nempel banget sama gue, perasaan apa gue dicari, apa-apa cerita kok sekarang enggak gitu, ngerasain. Nah gimana caranya nih supaya kita bersyukur banget kan gitu, anak-anak kita cukup dekat sama kita. Nah, ini gimana caranya anak-anak bisa cukup dekat sama kita di saat anak-anak sudah beranjak remaja, yang adalah masa-masa dimana friends are everything gitu kan ya. Kalau di gue tuh rasanya tiap anak beda tuh Ji. Ada yang gampang banget menjalin komunikasinya walaupun sampai remaja. Ada juga yang kecilnya kok kayaknya semua diceritain sampai gue lelah mendengar cerita. Mima tuh kan kalau cerita runut Mes. Jadi kalau dia cerita di sekolah, pas pulang sekolah temennya berantem, ceritanya dari berangkat sekolah. Panjang gitu. Masih lama nih nyampenya. Sampai keadaan berantemnya lama nih. Masih berangkat sekolah nih. Orang berantemnya pulang sekolah gitu kan. Gitu runut dia ceritanya panjang. Tapi waktu gede ada tuh momen, loh kok nih anak gak mau cerita lagi ya gitu. Nah itu ada proses tuh, gue juga mesti sabar-sabar gitu untuk pelan-pelan ngedeketin lagi, karena kan gak bisa kita soalnya dideketin banget juga dia ngerasa digondel. Terus kalau gue kadang-kadang kan gue suka gue mau kasih ruang dulu deh supaya nggak kayak ditempelin terus, dia kan udah gede. Tapi kalau terlalu lama dikasih ruang juga dia jadi, kenapa sih Bunda cuek banget sama aku mau cerita serba jadi salah ya. Bunda lagi sibuk, serba salah. Jadi benar-benar kita mesti tahu momennya kapan dia mau cerita, kapan dia mau jawab. Kan gue deketin dia, Bunda jangan ngikutin mulu, kenapa sih gitu kan. Giliran gue agak menjauh, Bunda aku padahal mau cerita tapi Bunda kayaknya sibuk.
aduh repot banget. Susah ya, banget. gitu kan. Unpredictable ya. Jadi akhirnya gue waktu itu menemukan ya udah gini aja deh. Gue misalnya gue karena nggak tahu, nggak bisa nebak sama sekali kapan dia mau dideketin, kapan mau dijauhin. Akhirnya gue secara reguler bertanya misalnya kira-kira berapa hari sekali gitu ya yang nyaman buat dia gitu. Gue tebak-tebak aja dari seminggu sekali, nanti gue agak seringin lagi, coba deh 3 hari sekali gitu gue seringin lagi gitu. Tapi gue tanya, Mima gimana sekolah, ada yang mau diceritain nggak gitu. Soalnya gue nggak bisa nebak kapan dia mau cerita. Sama sih, gue juga gitu sih. Dia maunya gue yang mulai. Kalau Nala nggak perlu dimulai, dia akan mulai sendiri. Jadi beda anak tuh beda. Anak laki kan lebih menantang. Kalau Raka lebih lucu lagi. Dia misalnya gue tanya hari ini, Mas kemarin ketemu si ini ya, katanya begini Mas. Enggak. Udah titik. Banget digalinya kan. Terus tiba-tiba minggu depan dia cerita, sebel gak lo? Jadi lu bisa tanyanya hari ini. Ceritanya delay ya. Delay. Hari ini lo tanya, minggu depan dia baru cerita. Mungkin lagi capek kali. Bisa jadi begitu. Momennya juga gak tepat. Jadi begitu misalnya weekend gitu lagi kakak moodnya lagi baru cerita. Tiba-tiba dia keluar aja cerita sendiri gitu. Tapi ya kalau gue tanya, mumpung gue inget, gue tanya aja. Jadi kapan dia mau cerita ya gue tungguin aja mau 2 bulan lagi. Beda-beda sih anak-anak ya. Intinya anak-anak tuh tiap masa perkembangan tantangannya beda-beda. Kita tiap anak juga pendekatannya kadang-kadang beda ya dari satu pabrik gitu. Ya nggak sih gitu ya. Kita harus selalu siap untuk menghadapi tantangan-tantangan ya. Sampai gede juga masih ada ya dia tantangannya ya. Oh, JJ kan diem banget ya. Emang dari dulu tuh diem gitu kan. Wah itu tuh gue bener-bener yang mancingnya, J, how's your day? Good. Ada apa? Everything's good. Sekolah gimana? Ya fine. Kan bingung ya mau gimana Pak J. Oke udah titik nih. Terus gimana tadi? Ada yang susah nggak? Ya ada. Udah titik gitu kan. Kalau Jema suka cerita tuh. Cuman lu tuh kan Noli, lu follow anak-anak kan punya second account kan pasti kan. Lu follow-followan. Disuruh follow malah. Mungkin kan lo yang suruh follow second account. Ini second account aku. Apa tuh tipsnya bisa begitu? Apa ya? Mungkin Komunikasi karena kan ya bagus, komunikasi pasti satu. Terus gue menempatkan diri sebagai kayak satu temen, bisa jadi temen, tapi dia harus tahu gue juga orang tuanya. Bisa jadi tempat curhat juga kan. Jadi makanya kayak bener kayak tadi lo ngomong Monce. Jadi gue yang nanya. Kadang-kadang misalnya, Kak, ini kamu perlu aku temenin apa enggak? Kamu nyaman nggak aku temenin? Kalau enggak ya udah mama di rumah. Gitu. Misalnya kayak gini, kamu ada yang mau diceritain nggak? Pilihan-pilihan yang ada opsi ya. Harus cerita. Iya. Juga gitu ya. Misalnya kalau kamu, gue sempat malah, Kakak ini nggak apa-apa mama follow kamu. Bahkan gue dimasukin ke close friend-nya, ini second account. Gue kan maksudnya, Kak udah kalau mama udah di second account, jadi masukin ke close friend kamu. Kamu kasihan kamunya, maksudnya kenapa mama harus ada di situ gitu kan? Nggak apa-apa, mama percaya sama kamu. Ini bentuk makasih ya. Jadi gue apresiasi juga kan. Gue bilang makasih. Aku senang banget kamu tuh sepercaya ini sama mama gitu. Jadi aku senang sih kamu kayak gini. Aku juga jadinya nyaman. Jadi otomatis kalau kamu mau ngapa-ngapain juga aku jadi bisa percaya. Jadi gue gituin dulu tuh. Kalau gue boleh follow tapi nggak boleh komen-komen katanya. Gue juga follow second account-nya Jema. Tapi kalau sama JJ nggak usah follow ya Mami. Second account aku gitu. Oh gitu. Ya udah. Kalau Syabila ada second account tapi nggak ada isinya juga ya. Jadi buat apa? Ya kalau Syabila kayaknya emang rada males ya. sama kayak Kika Ula jarang banget posting. Jadi first account itu udah kayak second account sebenarnya orangnya dikit banget ya kan. Bener-bener. Iya, kalau Luisa dia nggak peduli. Jadi dia handphonenya belalakan. Jadi kalau misalnya gue mau nggak di-joinin sama dia ke second account juga buat dia kayaknya nggak ada pressure ya. Orangnya terlampau cuek gitu. Jadi kadang-kadang gue menemukan hal-hal yang mengejutkan lewat situ. Jadi alhamdulillah sampai detik ini dia masih mau gue cek secara berkala. Tapi memang setiap ibu pasti punya cara yang beda-beda gimana yang cocok. Jadi ada anak yang nggak suka terlalu disampurin, ada anak yang dengan welcome please bunda gitu, nggak apa-apa bunda mau cek apa segala macam. Ada juga yang memang dia tarik ulur kayak yang tadi Monce bilang ya, Mima tuh harus membaca moodnya segala macam. Jadi benar-benar kayaknya memang pintar-pintarnya kita ya. Kalau Jiji tuh suka lucu gini. Kadang-kadang dia kan orangnya malas ngomong kali ya. Jadi kadang-kadang dia gini, dia cerita cuma sekali ke Jema. Jadi kalau ada apa-apa, J, how are you? Ya, tell Jema, you tell mami. Dia ada jubirnya, ada jubirnya. Tapi lo ingat kan? Mau
jujur, tapi Males males aja bicara. jadi Males pasangan. kan? Gue malah bukan nggak mau jujur, nggak Cuma mau waktu ngomong itu gue aja. sempet deh denger salah satu psikolog ngomong kalau cowok sama cewek itu kan limbik otaknya beda. Iya, Nah kalau iya, yang iya. kalau cowok itu kan limbik otaknya, misalnya limbik otak kanannya lebih apalah daripada yang cewek. iya. Jadi kemampuan dia berkomunikasi itu cuma hanya berapa juta kata, Straight to the sementara point. perempuan tuh berasi 25.000 kata. 25 harus ah, ah. keluar. Jadi kadang-kadang energinya udah habis pada saat sore, jadi udah aku kayak tetel monster. Nah, Jema seneng karena dia seneng cerita. Oke, aku ceritain semua cerita. Ya pokoknya intinya buat para penuh sweet tuh. moms yang lagi merasa menghadapi anaknya, merasa tantangan banget gitu Iya. ya, semangat Khawatir, aja, kita juga nggak usah kok. khawatir, kita juga ngalamin. Dan setelah fase ini lewat, bukan berarti selesai, masih ada tantangan berikutnya. Katanya Sabar. gini kan, begitu kita punya anak, begitu anak kita lahir, kita akan constantly worry for the rest of our life. Yes. Dia akan selalu akan ada lah masa-masa di mana ini kenapa begini, sampai kapanpun juga. Udah tenang aja. Jadi tenang aja, semangat terus sweet moms ya. Nanti kita bahas topik-topik lain ya di episode selanjutnya. Terima kasih udah See you. nonton. Thank Bye, you, sweet sweet moms. moms.